Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak dan mikirin soal harta yang Anda miliki? Maksudnya gini, bukan cuma sekedar melihat deretan angka di rekening bank ya, tapi benar-benar mikirin makna sesungguhnya di balik angka-angka itu. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah pergeseran paradigma yang luar biasa kuat soal kekayaan. Dari literatur yang kita bahas hari ini, kita bakal ngebedah gimana konsep zakat itu ternyata bukan sekedar kewajiban ngasih uang loh, tapi sebuah proses purifikasi atau penyucian yang dalam banget. Jadi siap-siap ya, karena materi hari ini bakal secara fundamental ngubah cara pandang Anda terhadap setiap lembar uang yang ada di dompet Anda. Oke, mari kita langsung selami ini. Pertanyaan mendasarnya mungkin kelihatan simpel, tapi jujur aja, dampaknya benar-benar ngerombak fondasi berpikir kita. Coba pikir deh, apakah harta yang Anda punya sekarang ini murni milik Anda 100%? Atau sebenarnya itu cuma titipan? Kita tuh sering banget ngerasa, wah ini kan hasil kerja keras dan kecerdasan saya sendiri. Wajar dong kalau saya merasa ini milik saya seutuhnya. Tapi, literatur yang kita bahas hari ini secara belak-belakan menantang asumsi itu. Kalau kita mandang harta sebagai kepemilikan mutlak, wajar banget kan kalau ngelepasin sebagian uang kerasa berat dan ngerugiin. Tapi, gimana kalau ternyata harta itu adalah sebuah amanah? Percaya deh, cara pandang ini benar-benar mengubah segalanya. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu fondasi keimanan dalam berbagi. Nah, apa yang benar-benar bikin penasaran dari kutipan Anas bin Malik ini adalah gimana sabdanya itu langsung ngegeser seluruh definisi kita soal zakat. Disebutkan di situ, keluarkanlah zakat dari hartamu, karena sesungguhnya zakat itu adalah penyuci yang menyucikannya. Kata kunci yang mau saya garis bawahi di sini adalah penyuci. Di sini, berbagi itu sama sekali nggak dilihat sebagai kerugian matematis. Zakat nggak dikenalkan sebagai pajak, potongan, atau beban finansial yang bikin uang kita berkurang. Sama sekali nggak. Alih-alih, zakat justru didefinisikan sebagai agen pembersih yang aktif. Jadi secara harfiah, zakat itu bekerja buat mencuci kekayaan Anda. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua, makna zakat sebagai penyuci. Di dalam sumber yang kita pelajari hari ini, istilah yang dipakai adalah toharoh atau penyucian. Tapi ingat ya, ini bukan konsep pasif. Ini adalah tindakan yang luar biasa aktif. Bayanginnya gini deh, kalau Anda punya tanaman buah, Anda kan harus memangkas dahan-dahan yang mati atau benalu yang nempel, supaya pohonnya bisa berbuah lebat dan sehat. Atau, bayangin, Anda lagi ngegosok kotoran dari cermin yang kusam, supaya cerminnya bisa mantulin cahaya dengan sempurna. Nah, toharoh itu kerjanya persis kayak gitu. Konsep ini secara aktif ngebersihin harta kita dari elemen-elemen negatif dan ngelepasin hak-hak orang lain yang mungkin, secara sadar atau nggak sadar, tercampur di dalam harta yang lagi kita pegang. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, harta yang udah capek-capek Anda kumpulin itu ternyata bukanlah hak milik absolut. Konsep dasar yang ditekankan banget di materi ini adalah, harta itu amanah ilahiyah. Itu cuma titipan dari Sang Pencipta, yang di dalamnya emang udah ada jatah atau hak untuk orang lain. Coba deh bayangin, ketika Anda sadar bahwa di dalam saldo rekening Anda, itu ada sekian persen yang sebenarnya sama sekali bukan punya Anda. Ngeluarin zakat itu bukan lagi soal, wah saya lagi berbaik hati nih ngasih uang saya ke orang lain. Bukan, ini murni soal keadilan. Anda cuma mengembalikan apa yang emang bukan hak Anda dari awal. Gila sih, ini bener-bener ngubah total narasi kenapa kita harus menunaikan zakat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, konsep toharoh secara fisik dan spiritual. Nah, ini tuh dengan cerdas ngilustrasiin dua sisi koin dari proses penyucian tadi. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi kita bisa ngelihat kotoran-kotoran apa aja sih yang secara aktif dicuci habis dari hati kita. Ada sifat kikir, rasa tamak, dan kecintaan yang kelewat batas sama dunia. Penyakit-penyakit ini tuh ibarat racun yang bikin hidup jadi nggak tenang. Tapi, perhatiin deh apa yang ditanam dan ditumbuhkan sebagai gantinya. Begitu racun-racun tadi hilang, karakter yang mekar justru adalah kedermawanan, rasa peduli yang tinggi ke sesama, dan pastinya rasa syukur yang mendalam banget. Jadi pada intinya, zakat itu benar-benar mensterilkan hati Anda dari yang namanya keserakahan. Selanjutnya, bagian keempat, zakat sebagai wujud syukur. Anda tahu nggak? Memisahkan dan mendistribusikan sebagian harta kita itu sebenarnya adalah bentuk ekspresi rasa terima kasih di level yang paling tinggi atas nikmat finansial yang udah kita terima. Teks sumber kita ngaris bawahin fondasi ini lewat kutipan dari Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Coba deh perhatiin jajaran perintahnya. Zakat itu disandingkan beriringan secara langsung loh sama ibadah fisik yang paling utama, yaitu sholat.
Ini tuh benar-benar memperkuat bukti bahwa rasa syukur kita ke Tuhan atas nikmat uang dan rezeki itu nggak cukup kalau cuma diucapin lewat lisan aja. Harus mutlak dibuktikan lewat tindakan nyata ngebagiin kekayaan tersebut. Sekarang, mari kita lihat gimana pemahaman ini ngebangun sebuah kerangka berpikir ekonomi syariah yang luar biasa. Zakat itu sama sekali bukan beban. Tolong diingat ya, zakat itu bukan lubang yang bikin harta Anda bocor dan makin habis. Justru sebaliknya. Literatur ini dengan tegas bilang kalau zakat adalah instrumen super kuat buat ngebersihin sekaligus ngembangin kekayaan Anda. Secara ekonomi syariah, kalau kita benar-benar paham, kita nggak bakal pernah ngerasa rugi buat berzakat. Kenapa? Karena ini adalah alat pengembangan aset yang langsung dikawal sama garansi ilahi. Sang pencipta udah menjanjikan keberkahan dan ganti yang jauh-jauh lebih baik. Nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Memasuki bagian kelima, hikmah dan investasi akhirat. Berdasarkan analisis materi kita, ada 3 hikmah inti nih, yang ngerangkum kekuatan zakat. 1. Menyucikan harta. Ini mastiin kalau tiap sen yang Anda pakai itu benar-benar bersih dari hak orang lain, jadi hidup pasti lebih berkah. 2. Menyucikan jiwa. Ini ngelatih batin kita supaya nggak diperbudak sama keserakahan material. Harta itu cuma alat, bukan majikan kita. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, investasi puncak. Duit yang Anda pakai buat foya-foya pasti bakal habis kan? Tapi harta yang Anda keluarin buat zakat, itu bakal jadi tabungan pahala luar biasa yang nilainya nggak bakal pernah turun alias terdepresiasi. Jadi secara literal, lewat zakat, orang yang ngasih itu sebenarnya nggak pernah kehilangan 1 sen pun. Keren ya? Dan akhirnya, ulasan kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan pamungkas buat Anda semua. Kekayaan, mau sebesar atau sekecil apapun itu, adalah sebuah titipan dan amanah ilahiyah. Kalau hari ini Anda udah paham bahwa harta itu nggak mutlak milik Anda, dan bahwa menyucikannya justru jadi rahasia buat ngelipat gandain nilainya di kehidupan abadi kelak, pertanyaannya adalah, gimana Anda bakal menginvestasikan harta itu untuk akhirat mulai hari ini? Coba deh dipikirin, terapin paradigma baru ini di keseharian Anda. Makasih banget udah nemenin ulasan kita yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.